Nama saya Andrea Vetsitkano, kelas 12 Elisa, absen 2. Halo Sir, perkenalkan nama saya Biko Steven Sebayang dari kelas 12 Elisa, absen 5. Perkenalkan, nama saya Axel Novala Karis, absen 7 dari kelas 12 Elisa. Perkenalkan, saya Jerry Niko Francis Manuel dari kelas 12 Elisa nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Nicholas Manuel Kirana dari kelas 12 Elisa nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Ramta Jaya dari kelas 12 Elisa nomor absen saya 20. Saya Yuftaka Rafinandra, nomor absen 26. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai induksi elektromagnetik dengan submateri konsep induksi elektromagnetik, konsep flux magnetik, dan GGL induksi pada kawat. Kita mulai dengan yang pertama, konsep induksi elektromagnetik. Pada bab 3 atau bab sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana seorang ahli fisika dan kimia dari Denmark yang bernama Christian Ørsted menemukan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnetik di sekitarnya. Kemudian ada seorang ilmuwan dari Inggris yang bernama Michael Faraday berpikir bahwa peristiwa kebalikannya juga harus berlaku, yaitu medan magnetik dapat menimbulkan arus listrik. Pada tahun 1822, Michael Faraday menulis sebuah tujuan di buku catatannya, yaitu mengubah magnet menjadi listrik. Setelah melewati berbagai percobaan, akhirnya pemikiran Michael Faraday terbukti, sehingga ia membuat gagasan, yaitu gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar disebut dengan induksi elektromagnetik. Michael Faraday kemudian mencoba beberapa kombinasi medan magnetik dan kawat, namun tidak berhasil. Setelah kira-kira 10 tahun kemudian, akhirnya ia berhasil menginduksikan arus dengan menggerak-gerakan seutas kawat melalui suatu daerah medan magnetik. Perubahan medan magnetik menghasilkan beda potensial yang disebut dengan gaya gerak listrik induksi, dan arus yang dihasilkan disebut dengan arus listrik induksi. Konsep induksi elektromagnetik ini didasarkan pada penemuan dari Michael Faraday dan Joseph Henry pada tahun 1831. Flux magnetik adalah ukuran atau jumlah medan magnet B yang melewati luas penampang tertentu. Flux magnetik divisualisasikan sebagai sejumlah garis medan magnetik yang memotong tegak lurus suatu bidang. Flux magnetik didefinisikan sebagai hasil kali antara komponen induksi magnetik tegak lurus bidang BT dengan los bidang A. Secara rumus dituliskan flux magnetik sama dengan BT dalam kurung B kali cos theta dikali A. Flux magnetik sama dengan BA dikali cos dikali theta, dengan theta adalah sudut api terkecil antara arah induksi magnetik B dengan arah normal. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan flux magnetik dari rekan saya Excel. Nah, setelah mengetahui apa itu flux magnetik dan dasar-dasar rumusnya, kemudian kita masuk kepada satuan internasional untuk flux magnetik. Untuk flux magnetik menggunakan 1 Wb atau bisa dibilang 1 Weber, dan untuk persamaannya
1 WB sama dengan 1 Tesla dikali 1 meter pangkat 2, sehingga 1 Tesla sama dengan 1 Weber dikali 1 meter pangkat minus 2. Nah, untuk lobnya terbagi dua, yaitu lob vertikal dan lob horizontal. Untuk lob vertikal searah dengan normal bidang, sehingga tidak membentuk sudut atau bisa dibilang 0 derajat, dan jika dimasukkan ke rumus sehingga tetanya bernilai 0 derajat. Kemudian untuk lob horizontal tegak lurus dengan normal bidang sehingga membentuk 90 derajat. Jadi jika dimasukkan ke rumus maka nilai tetanya adalah 90 derajat. Nah, kedua hal tersebut kenapa diketahui 0 dan 90 derajat? Karena menggunakan kaidah tangan kanan. Sekian, terima kasih. Energi permuatan yang diperlukan untuk mengalirkan arus dalam loop kawat inilah yang disebut gerak gaya listrik, yang dapat dirumuskan W per Q sama dengan E. Jika muatannya melewati titik dalam rangkaian selama selang waktu delta T adalah Q sama dengan L kali delta T, maka untuk menghitung energi total yang diperlukan, kita bisa menggunakan rumus W sama dengan E kali Q, W sama dengan E kali L kali delta T. Untuk menghitung usaha untuk mengalirkan arus dalam loop kawat dengan usaha yang kita perlu dalam penarikan loop, kita bisa menggunakan rumus E kali L kali delta T sama dengan min I kali L kali B kali delta T, atau E sama dengan min L kali B kali V. Dari persamaan tersebut kita bisa simpulkan bahwa gerak gaya induksi pada sebuah penghantar yang digerakkan memotong tegak lurus suatu medan magnetik adalah 1 sebanding dengan medan penghantar, 2 sebanding dengan besar induksi magnetik, 3 sebanding dengan kecepatan penghantar yang digerak. Untuk kasus yang umum, yaitu kecepatan V membentuk sudut 0 terhadap medan magnetik B, berlaku persamaan berikut: E sama dengan L kali B kali V sin 0. Gaya gerak listrik induksi disebabkan oleh adanya perubahan flux magnetik. 3 faktor yang mempengaruhi besarnya GL, yaitu panjangnya konduktor L, induksi magnetik B, dan kecepatan gerak konduktor V. F sama dengan F L B sin theta, arus dalam PQ tegak lurus medan magnetik sehingga theta sama dengan 90 derajat. F sama dengan F L B sin 90 derajat atau sin 90 derajat sama dengan 1. Dengan F sama dengan gaya Lorentz, B sama dengan induksi magnet atau kuat, medan magnet atau WB atau M, L arus induksi atau arus listrik, L panjang penghantar atau M. Gaya luar yang dilakukan, F luar sama dengan F min F. Untuk menghitung usaha untuk melakukan penarikan, yaitu W sama dengan F luar delta S sama dengan I L min B delta T, W sama dengan I L B